Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gafari. Kami dari kelompok 99 KKN BPM 64 Universitas Airlangga akan menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Kita ketahui, sepanjang tahun 2021 ini tercatat wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya telah 2 kali mengalami gempa bumi, yakni pada tanggal 10 April 2021 dan juga 21 Mei 2021. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana gempa bumi ini dengan cara mempersiapkan diri, mulai dari sebelum gempa bumi terjadi, saat gempa bumi terjadi, dan setelah gempa bumi terjadi. Yang pertama, sebelum gempa bumi terjadi, selalu kenali daerah tempat kita tinggal, entah itu rumah, maupun sekolah, ataupun kantor. Apakah daerah yang kita tempati sering terjadi gempa bumi, dekat dengan pesisir pantai, atau berada di daerah dataran tinggi. Kemudian, sebisa mungkin membuat bangunan tahan gempa dengan selalu memperhatikan struktur bangunan yang kita miliki. Dan jangan membangun bangunan di atas daerah yang rawan gempa. Kemudian, periksa selalu stabilitas perlengkapan alat-alat gantung yang ada di sekitar kita, seperti lampu gantung, kipas angin, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk mengatur perabotan yang kita miliki, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain, supaya menempel ke dinding dengan baik, dengan cara dipaku, diikat dengan tali, dan lain sebagainya, agar tidak roboh saat gempa bumi terjadi. Dan penting bagi kita untuk selalu memeriksa dan memperbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak maupun retak, agar menghindari kejatuhan material saat gempa bumi terjadi. Jangan lupa untuk memastikan gas dan instalasi listrik dalam keadaan aman, agar terhindar dari potensi adanya kebakaran. Kemudian, jika perlu, catat nomor telepon keluarga atau kerabat dekat kita, dan juga catat nomor telepon keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian setempat, dan instansi lainnya yang berhubungan. Kemudian, akan lebih baik jika kita menyiapkan tas siaga bencana yang berisikan surat-surat penting yang dapat dengan mudah dijangkau ketika bencana sedang terjadi. Lalu, jika kita berada di wilayah yang ada di dalam bangunan atau di dalam gedung, maka kenali tempat yang aman jika nanti terjadinya gempa bumi. Kemudian, perhatikan pula rambu-rambu keselamatan gedung seperti jalur evakuasi, titik kumpul, letak tangga darurat saat kita berada di dalam gedung. Dan penting untuk kita dapat memastikan jalur evakuasi yang ada dalam keadaan kosong dan bebas dari barang-barang yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian, pastikan pula tempat evakuasi atau titik kumpul kita berada di tempat yang terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, telepon, papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Lalu, jangan lupa untuk selalu menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan RT, RW, dan kelurahan, serta membuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, maupun bantuan kedaruratan. Penting bagi masyarakat sekitar supaya dapat menyepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda apabila terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, seperti penggunaan kentongan misalnya. Yang kedua, saat gempa bumi terjadi. Saat gempa bumi terjadi, hal yang paling utama harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik. Kemudian, segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, atau jika tidak ada, bisa menggunakan kedua tangan kita di atas kepala seperti ini. Kemudian, segeralah berlindung dengan merunduk, lindungi kepala di bawah kolong meja, dan berpegangan pada kaki meja atau furnitur lainnya yang kuat. Serta jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca karena berpotensi adanya kaca pecah. Jangan lupa matikan semua peralatan yang menggunakan listrik agar menghindari terjadinya kebakaran. Dari bangunan, tiang listrik, papan reklame, jalan layang, maupun jembatan. Selalu perhatikan tempat kita berpijak. Dan jika kita berada di daerah pegunungan,
maka hindarilah daerah yang mungkin terjadinya longsor. Jika kita sedang berkendara di dalam mobil misalnya, maka segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tarik rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi mereda. Yang ketiga, setelah gempa bumi terjadi. Setelah gempa bumi terjadi, usahakan kita tetap tenang, tapi selalu waspada. Meskipun goncangan telah mereda, tetap lindungi kepala kita untuk mengantisipasi adanya reruntuhan material. Kemudian, keluar dengan mengikuti jalur evakuasi yang ada menuju titik kumpul. Lalu, jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat adanya gempa bumi susulan. Dan jauhi pula lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin, minyak, dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Jika ada orang di sekitar kita yang mengalami luka ringan, segera lakukan bantuan pertolongan pertama. Namun jika ada yang mengalami luka parah, maka segera telepon atau minta tolong rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan terdekat. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak informasi gempa bumi susulan dari BMKG melalui radio, TV, aplikasi info BMKG maupun pengumuman yang ada di sekitar kita. Demikianlah pesan mengenai mitigasi bencana gempa bumi yang dibuat oleh kelompok 99 KKN BPM 64 Universitas Airlangga. Mari tingkatkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana alam.